Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian besaran pokok, menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta alat ukur dan satuannya, serta dapat menjelaskan kegunaan besaran pokok dalam kehidupan sehari-hari. Topik yang pertama adalah objek pengamatan IPA. Pengamatan sendiri artinya melakukan pengumpulan data dan informasi tentang suatu objek dengan menggunakan panca indera, termasuk di dalamnya melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi semua benda yang ada di alam, mulai dari benda yang paling kecil atau renik, partikel atom, makhluk hidup, hingga benda yang sangat besar seperti laut, bumi, matahari, dan sebagainya. Untuk memudahkan mempelajari objek IPA, secara garis besar pengetahuan tentang IPA dibagi menjadi 4, yaitu biologi, fisika, kimia, dan ilmu bumi dan antariksa. Biologi mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup dan lingkungannya. Fisika mempelajari tentang energi, gaya, gerak, dan gejala alam yang bersifat fisik. Kimia mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Ilmu bumi dan antariksa mempelajari tentang asal mula bumi beserta perkembangan dan keadaannya saat ini. Juga mempelajari tentang bintang, planet, dan benda langit lainnya. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang sejenis dengan besaran yang memiliki satuan. Dalam pengukuran ada beberapa istilah penting seperti besaran, satuan, dan alat ukur. Sebelum melakukan pengukuran, mari kita pahami terlebih dahulu istilah-istilah tersebut. Besaran adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan satuan, atau dengan kata lain, sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran ada 2 macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran asli yang satuannya didefinisikan tersendiri dan telah ditetapkan terlebih dahulu daripada besaran yang lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok dijadikan dasar bagi terbentuknya besaran-besaran yang lain. Besaran pokok ada 7 macam, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah atau banyak zat. Dari 7 macam besaran pokok tadi, terbentuklah berbagai macam besaran turunan, seperti luas, volume, massa jenis, kecepatan, gaya, percepatan, dan lain sebagainya. Istilah berikutnya adalah satuan. Satuan adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu besaran. Syarat satuan yang baik yaitu mudah ditiru, bersifat tetap, dan berlaku secara internasional. Sistem satuan yang berlaku saat ini adalah Sistem Satuan Internasional atau kita singkat SI. Sama seperti besaran, satuan juga bisa dibedakan menjadi satuan pokok dan satuan turunan. Satuan pokok sesuai sistem satuan internasional yaitu meter untuk panjang, kilogram untuk massa, sekon atau detik untuk waktu, Kelvin untuk suhu, ampere untuk kuat arus listrik, kandela untuk intensitas cahaya, dan mol untuk jumlah zat. Sedangkan satuan turunan contohnya meter persegi untuk luas, meter kubik untuk volume, meter per sekon untuk kecepatan, dan masih banyak contoh satuan turunan lainnya. Istilah yang terakhir adalah alat ukur. Alat ukur merupakan alat yang kita gunakan untuk mempermudah pengukuran. Proses pengukuran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pengukuran dengan satuan baku dan pengukuran dengan satuan tak baku. Pengukuran dengan satuan baku adalah pengukuran yang mempunyai nilai sama, sedangkan pengukuran dengan satuan tak baku adalah pengukuran yang mempunyai nilai berbeda. Contoh pengukuran satuan tak baku, misalnya mengukur panjang kursi menggunakan jengkal tangan atau mengukur panjang ruangan dengan menggunakan langkah kaki.
Hasil pengukuran satuan tak baku bisa berbeda untuk setiap orang, karena setiap orang mempunyai jingkal tangan dan langkah kaki yang berbeda. Berbeda halnya jika kita melakukan pengukuran dengan satuan baku, hasilnya akan sama meski yang melakukan pengukuran adalah orang yang berbeda-beda. Misalnya mengukur panjang kain menggunakan penggaris dengan satuan meter, atau mengukur massa tepung menggunakan neraca atau timbangan dengan satuan kilogram. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di materi berikutnya, yaitu cara menggunakan berbagai alat ukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.